Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam materi sejarah peradaban Islam. Kali ini kita membahas sejarah Daulah Umayyah kedua di Spanyol. Jadi ini sebenarnya masih dalam cakupan sejarah Bani Umayyah, penyebaran Islam melalui perantara Bani Umayyah, tetapi ini masuk dalam wilayah di negara Spanyol. Bisa disimak dan jangan di skip ya, agar bisa lebih memahami sejarah. Spanyol ini pada awalnya memang bukan sebuah negara yang beragama Islam masyarakatnya, tapi kemudian Spanyol masyarakatnya bisa menerima Islam. Keadaan masyarakat Spanyol sebelum Islam masuk, Spanyol ini awalnya berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi ya. Bangsa Romawi menguasai Spanyol sekitar tahun 133 Masehi. Lalu pada abad ke-5 Masehi, bangsa Vandal dapat menyerang bangsa Romawi dan menguasai Spanyol. Awalnya dikuasai oleh bangsa Romawi, lalu bangsa Vandal berhasil merebut Spanyol dan menguasai tanah Spanyol. Nah, sejak saat itu, tanah Spanyol ini lebih dikenal dengan nama Vandalusia. Negerinya bangsa Vandal ya. Dalam redaksi bahasa orang-orang Arab, lebih mengenalnya sebagai Andalusia. Nah, kita juga mengenalnya sebagai Andalusia ya. Ini sebenarnya Vandalusia dalam penyebutan yang sumber awalnya, tapi orang-orang Arab lebih banyak menyebutnya Andalusia, dan kita juga mengenalnya Andalusia. Pada tahun 507 Masehi, bangsa Gatia Barat telah mengalahkan bangsa Vandal dan menguasai Andalusia. Jadi di Spanyol sudah berganti-ganti pemimpin ya, berganti-ganti penguasa. Romawi menguasai lalu dikalahkan oleh bangsa Vandal dikalahkan oleh bangsa Gatia. Setelah itu keadaan negeri Andalusia ini menjadi lebih terpuruk. Banyak perbudakan, penindasan, lalu ketimpangan ekonomi. Karena kalangan petani dan pedagang oleh bangsa Gatia, penguasa saat itu, ini dituntut untuk membayar pajak yang berat. Lapisan menengah dari masyarakat itu, ekonomi menengah, ini juga dipaksa untuk menanggung biaya belanja negara. Sementara bangsa Gatia sebagai penguasa ini hidupnya berpoya-poya dan seterusnya ya. Rakyat miskinnya menderita, kalangan menengahnya dipaksa untuk menanggung biaya belanja negara. Nah, akhirnya pemberontakan terjadi. Namun tak kunjung berhasil karena bangsa Gatia saat itu memerintahnya dengan tangan besi. Mereka yang memberontak ini justru nanti diperangi, lalu nanti malah rusak rumah-rumahnya, justru malah menambah kehancuran bagi mereka yang memberontak. Di sisi lain, di belahan wilayah yang lain yang dekat dengan Spanyol, penduduk Afrika Utara ini hidup sejahtera dalam naungan kekuasaan Islam. Saat itu Daulah Umayyah I di masa Abdul Malik bin Marwan ya. Maka tidak mengherankan dengan keadaan seperti itu, ketika penduduk Spanyol ini menderita, mereka berharap agar mereka dapat merasakan kesejahteraan sama dengan penduduk Afrika Utara. Mereka berharap dapat membebaskan diri dari kekejaman bangsa Gatia.
Nah, saat pemerintahan Abdul Malik bin Marwan mengangkat gubernur daerah Afrika Utara, yaitu Hasan bin Nu'man al-Ghassani, lalu masa Al-Walid bin Abdul Malik, gubernur Afrika Utara, diganti oleh Musa bin Nusair. Saat inilah Islam diperluas lagi sampai ke Aljazair dan Maroko. Gubernur Afrika Utara ini membuat atau berupaya mengekspansi wilayah Islam, menyebarkan Islam sampai ke Aljazair dan Maroko. Nah, dari tanah Afrika Utara ini akhirnya penyebaran Islam menjadi berkembang sampai ke Spanyol. Nah, dengan demikian Afrika Utara bisa disebut sebagai batu loncatan Islam menguasai Spanyol. Nah, Cordoba, ibu kota Spanyol saat itu, lalu Sevilla, Elvira, dan Toledo ini menjadi daerah kekuasaan Islam ya pada akhirnya, yang merupakan kota-kota besar di Spanyol ya sebelum Islam ada. Nah, akhirnya bisa dikuasai oleh Islam. Kalau kita kaji dalam referensi, Islam masuk ke Spanyol ini melalui dua gelombang. Gelombang pertama ini di masa Al-Walid bin Abdul Malik tahun 705 sampai 712. Terdapat 3 pahlawan saat itu ya. Pahlawan yaitu Tariq bin Malik sebagai pemimpin pasukan perintis dan pengamat ya. Dia diutus oleh gubernur dari Afrika Utara ya, Musa bin Nusair ya, pada tahun 700 Masehi dengan 500 pasukan. Diutus untuk mengamati, lalu untuk merintis jalan mengembangkan Islam di Spanyol. Lalu yang kedua pahlawannya yaitu Tariq bin Ziyad ya. Tariq bin Ziyad ini dikirim sebagai pemimpin pasukan penakluk ya, setelah diamati dan ada pasukan perintis. Tariq bin Ziyad ini dia berangkat ya, diutus juga oleh Musa bin Nusair dengan membawa sebanyak 7.000 pasukan. Nah, sebagian besar pasukannya ialah suku barbar yang didukung oleh Musa bin Nusair ya. Lalu sebagian yang lain adalah orang-orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Al-Walid. Nah, pasukan mereka menyeberangi selat di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad, lalu mendarat di sebuah gunung ya, sebutnya ya, Jabal Tariq ya. Nanti disebutnya dalam referensi Arab, tapi kemudian kita lebih mengenalnya dengan Gibraltar ya. Karena mendengar Tariq bin Ziyad datang, Raja Roderick, pemimpin bangsa Gata yang menguasai Spanyol saat itu, ini menyiapkan 70.000 pasukan. Atau dalam referensi lain menyebutnya menyiapkan 100.000 pasukan. Jumlah yang sangat jauh ya. Orang Muslim bersama Tariq bin Ziyad jumlahnya hanya 7.000 pasukan, sementara pasukan dari Raja Roderick bangsa Gatia ingin mempertahankan Spanyol, ini jumlahnya 70.000 pasukan atau 100.000 pasukan. Jumlah yang sangat jauh perbandingannya. Nah, maka Musa akhirnya mengirimkan juga 5.000 pasukan tambahan atas permintaan Tariq bin Ziyad ya. Nah, saat sudah sampai ke Jabal Tariq, Gibraltar, Tariq bin Ziyad ini memberikan sebuah pidato yang cukup sering diingat dan sering juga diceritakan dalam risalah-risalah pergerakan pembebasan Islam ya. Pidato yang cukup menggugah semangat perjuangan Muslim saat itu untuk mengalahkan
pasukan yang berlipat-lipat besar. Yang pada intinya pidato ini mengatakan bahwa mereka sudah datang dan sudah sampai di pulau Spanyol ini, begitu. Lalu di belakangnya ada laut yang sudah diseberangi, dan di depannya ada pasukan lawan yang menanti. Tidak ada pilihan utama kecuali sabar dan tawakal demi Allah dan ingin memenangkan peperangan ini. Pada intinya itu. Kemudian pidato ini ternyata bisa menggugah semangat dia, dan pasukan muslim saat itu benar-benar kuat, bersemangat, dan akhirnya bisa menang ya. Lalu pahlawan yang ketiga yaitu Musa bin Nusair ya, berangkat menyeberangi lautan pada tahun 712 Masehi. Saat itu kedua pasukan, antara pasukan Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair, pada akhirnya bisa menguasai seluruh kota besar di Spanyol. Namun saat berlanjut ke pegunungan Pirenia dekat dengan Prancis, datang panggilan dari Al-Walid bin Abdul Malik untuk menerima atau meminta laporan kemenangannya. Nah, akhirnya dua pasukan ini pulang ke Damaskus untuk menyampaikan berita kemenangannya ya. Padahal sebenarnya kekuatan dari pasukan muslim saat itu sedang masa dikdayanya ya, sedang masa on fire-nya. Bahkan kemungkinan ada yang memprediksi ketika misalkan tidak ada panggilan yang datang, kemungkinan tidak hanya Spanyol yang dikuasai oleh pasukan Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair ya saat itu, tetapi kemungkinan bisa menguasai Prancis, Italia, atau bahkan seluruh Eropa Barat ya. Mengingat saat itu menguasai Spanyol sangat mudah bagi pasukan muslim ya, dengan kualitas yang baik dan semangat yang kuat. Tetapi sejarah menyatat ternyata ada panggilan dari Al-Walid bin Abdul Malik, akhirnya tidak melanjutkan ekspansinya ke Eropa, yang masih berhenti di Spanyol ya saat itu. Itu gelombang pertama, dan gelombang kedua ini dilakukan oleh kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ya, pada tahun 717 Masehi. Sasarannya sebenarnya adalah menyebarkan Islam ke pegunungan Pirenia ya, dan Perancis ya, yang pada gelombang satu tidak jadi dilakukan. Pimpinan pasukan yang dipercayakan pada Al-Salamah, tetapi usahanya gagal dan dia terbunuh pada 720 Masehi ya. Selanjutnya pasukan dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah, tetapi penaklukan Prancis tidak berhasil, lalu kembali ke Spanyol kembali ya. Nah, memang Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memiliki pendapat yang berbeda kaitannya dengan ekspansi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz lebih mementingkan perbaikan dan peningkatan kualitas negeri-negeri ya, dalam negeri, ketimbang terus-menerus menambah daerah kekuasaan. Nah, dengan demikian Khalifah Umar bin Abdul Aziz memiliki langkah strategis yang berbeda, langkah kebijakan yang berbeda, yaitu memprioritaskan pembangunan dalam negeri. Sehingga kalau kita lihat dalam kebijakannya, ini menghasilkan kestabilitas politik, lalu rasa keadilan, kedamaian, serta kebebasan dalam menjalankan ajaran-ajaran agama masing-masing. Perbedaan golongan lalu rasa ketidakadilan saat itu hilang. Semuanya merasa adil, semuanya merasa terayomi ya.
pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, tetapi tidak fokus untuk menambah daerah kekuasaan. Ya. Kenapa Islam mudah diterima di Spanyol? Ini faktor-faktor mudahnya Islam diterima di Spanyol. Kemenangan Islam pada gelombang penaklukan pertama ini didukung oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yaitu kondisi umat muslim saat itu, dari pemimpin daulah, pemimpin perang, lalu juga pasukan, merupakan muslim yang kualitas mental dan keimanannya cukup baik ya. Mereka kompak, mereka solid, mereka berani, serta mereka juga tangkas dalam berperang, terbiasa melawan perbatasan musuh ya, terbiasa mengarungi laut, berperang di laut, di darat, melawan musuh, karena mereka dikirim di perbatasan-perbatasan, sudah terlatih. Lalu faktor eksternal, kondisi keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi negeri Spanyol saat itu memang dalam rapuh dan menyedihkan. Nah, kondisi keagamaan yaitu penguasa Gatia ini tidak toleran terhadap agama yang dianut oleh masyarakat. Semua penduduk Spanyol saat itu dipaksa beragama Kristen, dipaksa memiliki satu agama homogen. Padahal anggotanya terdiri dari beberapa bangsa ya. Nah, bagi yang menolak untuk beragama Kristen, bagi menolak untuk dibaptis saat itu, maka akan disiksa dan dibunuh secara brutal oleh pemimpin atau penguasa Gatia. Nah, itu kondisi keagamaan. Lalu kondisi sosial, rakyat Spanyol ini terbagi menjadi kelas-kelas sosial, sehingga muncul kelas yang tertindas, miskin, dan ketiadaan persamaan hak. Kalangan bawah ini adalah kalangan yang menunggu-nunggu pembebasan dari ketimpangan sosial ini. Mereka lah yang berharap dan banyak berharap menjadi penduduk yang hidup di wilayah seperti Afrika Utara ya. Saat itu dipimpin oleh Islam dan damai sejahtera. Nah, mereka berharap ada yang bisa membebaskan ketimpangan sosial ini, membebaskan belenggu dari penguasa Gatia. Lalu kondisi politik wilayah Spanyol terkoyak-koyak dan terbagi-bagi menjadi kelompok-kelompok kecil ya. Konflik kelompok cukup rumit antara Raja Roderick dengan gubernurnya, Raja Roderick dengan ratu yang lainnya begitu. Banyak konfliknya. Sehingga kelompok-kelompok kecil ini berusaha memberontak sewaktu-waktu, tapi tetap gagal dan menimbulkan kehancuran. Lalu kondisi ekonomi, di bawah penguasaan kerajaan Gatia, ekonomi Spanyol ini lumpuh. Tanah-tanah terlantar, upah untuk pekerja rendah, rakyat dipaksa untuk membayar pajak, dipaksa untuk menanggung biaya negara. Sementara penguasa ini hidupnya berfoya-foya. Nah, ada ketimpangan sosial yang sangat jauh. Nah, saat itulah akhirnya mereka dalam kondisi seperti itu, Spanyol ini melawan ekspansi Islam. Nah, sudah bisa dipastikan rakyat Spanyol saat itu tidak mau dan tidak mempunyai semangat untuk berperang, tidak mau melawan umat Islam. Mereka justru berharap. Beberapa penduduk atau banyak penduduk Spanyol bahkan mengadakan persekutuan untuk memberikan bantuan bagi perjuangan kaum muslim. Justru malah rakyat-rakyat bawahnya ini membantu kaum muslim untuk berjuang dan mengalahkan penguasa Gatia ya saat itu. Dengan begitu akhirnya Islam justru lebih dinanti-nantikan untuk hadir di tanah Spanyol. Akhirnya Islam bisa masuk di tanah Spanyol dan menjadi pemimpinnya ya. Nah, pembentukan Daulah Umayyah kedua di Spanyol, kepemimpinan Islam di Spanyol
Ini terbagi menjadi beberapa periode, ada 6 periode. Periode pertama yaitu tahun 711-755 Masehi. Di awal periode ini Spanyol berada pada pemerintahan wali, ya, gubernur, ya, yang ditunjuk oleh Khalifah Daulah Umayyah. Di masa ini stabilitas politik masih belum tercapai sempurna, ya, karena belum fokus melakukan pembangunan peradaban. Masih banyak pertentangan dari bekas-bekas perselisihan sebelum Islam ada, ya, sehingga pergantian pemimpin ini sering terjadi. Lalu periode di kedua 755 sampai 912. Pada masa ini Spanyol dipimpin oleh seorang amir atau panglima. Tetapi dia tidak tunduk kepada pusat pemerintahan yang saat itu dipimpin oleh Bani Abbasiyah di Baghdad. Jadi di masa ini, masa 755 sampai 912 ini, dimulai 755, pemimpin pusat Islam saat itu adalah Daulah Abbasiyah, Bani Abbasiyah di Baghdad. Daulah Umayyah sudah tergantikan. Pemimpin pusatnya sudah tergantikan. Nah, di Spanyol pemimpinnya yaitu amir atau panglima perang yang tidak tunduk langsung kepada pemerintah pusat Islam. Nah, amir yang pertama yaitu Abdurrahman I, ya. Dia memasuki Spanyol tahun 755 Masehi, diberi gelar Ad-Dakhil, ya, yang masuk Spanyol. Nah, Abdurrahman Ad-Dakhil ini berhasil melarikan diri dan meloloskan diri dari kejaran Bani Abbasiyah yang telah menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus. Selanjutnya dia berhasil mendirikan Daulah Umayyah yang kedua di Spanyol. Nah, Abdurrahman Ad-Dakhil inilah yang berhasil mendirikan dan membangun Masjid Cordova, sekolah-sekolah di kota besar, lalu dan Al-Saud, Al-Ausat, ya. Ini mencintai ilmu, ini sudah periode yang lain dengan gelar Al-Ausat. Dia mencintai ilmu, lalu sempat pula dia mengundang ahli ilmu dan dunia lainnya untuk hadir di Spanyol. Itu periode kedua. Lalu periode ketiga yaitu 912 sampai 1013 Masehi. Pemerintahan Abdurrahman yang ketiga ini bergelar An-Nasir Lidinillah, ya, penegak agama Allah, ya, gelarnya. Ini periodenya sampai dengan munculnya raja-raja kelompok kecil yang dikenal dengan Muluk At-Tawafi. Masuk dalam periode ketiga, ya. Ada kelompok-kelompok kecil, raja-raja kecil nanti. Karena kondisi yang nanti terpecah-pecah, ya. Nah, pada periode ini Spanyol diperintah oleh pemimpin yang akhirnya bergelar Khalifah. Nah, ketika Khalifah Al-Muqtadir dari Abbasiyah terbunuh, lalu kondisi kepemimpinan Daulah Abbasiyah dinilai lemah. Saat itu momentum digunakan oleh Bani Umayyah untuk mengambil lagi gelar Khalifah pada klannya, ya. Resmi dilakukan di tahun 929 Masehi. Nah, pada masa ini akhirnya Spanyol benar-benar menyaingi Daulah Abbasiyah, menyebut pemimpinnya dengan sebutan Khalifah. Nah, yang disebut pertama sebagai Khalifah yaitu Khalifah Abdurrahman ketiga, yaitu Abdurrahman An-Nasir tadi, ya. Dia prestasinya yaitu mendirikan Universitas Cordova, lalu perpustakaan-perpustakaan. Di masa inilah dikenal dengan Muluk Al-Tawaif. Ada banyak raja-raja kecil atau kerajaan-kerajaan kecil nantinya. Nah, itu di periode ketiga. Lalu di periode keempat tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Nah, ini Spanyol semakin terpecah belah menjadi negara-negara kecil. Pertikaian internal Islam terjadi.
sehingga banyak konflik-konflik yang terjadi antar keluarga istana di saat itu ya. Lalu periode kelima yaitu di tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Nah, pada masa ini Spanyol mempunyai kekuatan yang dominan. Dia itu dinasti Murhabitun dengan Muwahhidun. Silih berganti ya dari dinasti ini. Lalu periode ke-6 di tahun 1248 sampai 1492, ini kekuasaan Islam di Spanyol ini semakin kecil, semakin sempit karena munculnya tadi raja-raja kecil, muluk Tawaif tadi. Dan secara realnya yang dikuasai oleh Islam, yang dipimpin oleh Islam saat itu yaitu kerajaan Granada ya, merupakan pertahanan muslim yang terakhir. Kekuasaan politiknya sempit, meskipun memiliki kemajuan-kemajuan terkait dengan ilmu pengetahuan dan peradaban, tapi karena kecil skupnya, maka dia akhirnya tidak mempunyai pengaruh yang kuat ya. Nah, itu beradanya ada 6. Nah, kemajuan yang dicatat dalam sejarah, kemajuan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan di masa Daulah Umayyah kedua di Spanyol atau kepemimpinan Islam di Spanyol, ini terlihat nampak pada periode ketiga pemerintahan Abdurrahman ketiga An-Nasir tadi ya, yang memakai gelar khalifah, menjadi pemimpin yang berhasil dan membuat Daulah Umayyah kuat, kokoh dari pemerintahan sebelumnya. Ini termasuk juga disebut sebagai khalifah yang cukup jaya, yang paling cemerlang ya di Eropa saat itu dalam sejarah. Khalifah Abdurrahman ketiga ini membentuk polisi sebagai keamanan ya, sehingga negara terjamin keamanannya, lalu ekonomi bisa berjalan karena keamanannya terjamin ya, sehingga perkembangan ekonomi menjadi pesat. Lalu pembangunan jembatan, jalan, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya ini juga masif dilakukan pada masa Khalifah Abdurrahman ketiga An-Nasir tadi. Nah, universitas dan perpustakaan juga dikembangkan sehingga mencapai puncaknya. Karena megah dan pesatnya perkembangan pusat ilmu di Spanyol, maka saat itu berbondong-bondong bangsa lain dari negara lain ini ikut datang berduyun-duyun ke Spanyol. Lalu meninggalnya Abdurrahman ketiga digantikan oleh anaknya yaitu Hakam II, yang dikenal juga sebagai pemimpin yang dapat menyalakan Cordoba menjadi mercusuar kegelapan Eropa. Perlu diketahui saat Islam jaya di Spanyol, sebenarnya Eropa ini mengalami sisi gelap, masih dalam masa kegelapan. Ya seperti tadi, kurang lebih sama pemerintahannya, dikuasai oleh penguasa yang diktator, memaksakan satu keyakinan, lalu juga tidak toleran dengan keberagaman, dan bahkan ketidaktoleran itu juga didukung dengan cara-cara yang diktator ya, ancaman-ancaman dibunuh, ancaman-ancaman aniaya, ini sering terjadi bagi rakyat kecil. Nah, ini kurang lebih sama yang terjadi pada belahan negeri Eropa yang lainnya, seperti yang terjadi di Spanyol itu. Sehingga orang-orang yang merasa gelap, mundur peradabannya di Spanyol, akhirnya datang berduyun-duyun ke, maksudnya yang gelap di Eropa masih mundur peradabannya di belahan negara Eropa yang lainnya, ini mereka datang berduyun-duyun ke Spanyol dan melihat kemegahan, belajar
untuk mendalami ilmu di Spanyol dan menyerap peradaban yang ada di Spanyol ya. Nah, itulah yang terjadi saat itu. Sehingga disebutnya sebagai mercusuar kegelapan Eropa saat itu. Nah, universitas semakin banyak dikembangkan pada masa kepemimpinan Hakam II ya, anaknya Abdurrahman III tadi. Pelajar mahasiswa dari Kristen, Yahudi maupun Islam ini banyak berdatangan ke Spanyol untuk belajar di perguruan tinggi tersebut ya. Bahkan tidak hanya dari Eropa tetapi juga dari Asia dan Afrika. Dan sekolah-sekolahnya ini gratis. Nah, tidak ada pusat kota sekecil apapun yang tidak memiliki sekolah saat itu. Bahkan setiap kota memiliki universitas. Di antara bentuk kemegahan yang dibangun pada masa kejayaan inilah yang bisa dibuktikan yaitu di beberapa gedung-gedung ya, yaitu Masjid Cordova, Kota Az-Zahra, lalu Istana Ja'fariyah di Saragossa, lalu Tembok Toledo, Istana Alhambra di Granada, dan masjid di Seville ya. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh dari bukti kemegahan dan peradaban Islam di Spanyol saat itu ya, masa Daulah Umayyah. Ilmu pengetahuan yang saat itu berkembang bisa dilihat ada beberapa ilmu filsafat ya. Ini masih pada kepemimpinan Al-Hakam II, karena Al-Hakam ini menyukai ilmu dan dia juga menyukai filsafat ya. Tokoh pertama filsafat Arab Spanyol yaitu Abu Bakar Muhammad bin Al-Sayyikh ya, lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Dia adalah salah satu tokoh terkenal filsafat ya. Lalu yang kedua, ilmu sains, ilmu pengetahuan alam dan kedokteran, astronomi dan seterusnya. Banyak kalangan-kalangan ilmuannya yaitu seperti Umi Al-Hasan binti Abi Ja'far, ahli kedokteran dari kalangan wanita. Ini bahkan ada kalangan wanita yang menjadi kedokteran ya. Lalu dalam bidang ilmu kimia dan astronomi yaitu Abbas bin Farnas. Nah, Abbas bin Farnas ini adalah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Lalu Ibrahim bin Yahya al-Naqas terkenal dengan ilmu astronomi ya. Dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari, lalu berapa lama terjadinya ya. Jadi ilmu falak, ilmu astronomi sudah ada. Lalu ilmu sejarah dan geografi, penulisan sejarah, geografi ya. Dikenal dengan, dalam bidang sejarah ini ada yang dikenal sebagai ahli sejarah yaitu Ibnu Jubair dari Valencia, menulis tentang negeri-negeri muslim, Mediterania, lalu Sicilia. Lalu ada juga Ibnu Batutah dari Tangier ya. Ini Ibnu Batutah yang ternyata di masa ini dia berkembang dan menjadi ilmuwan sejarah atau geografi. Nah, dalam kajian buku yang dikarang oleh Ibnu Battuta itu ada peta atau cerita yang sampai menceritakan Samudra Pasai di Indonesia ya, dan juga Cina. Lalu ada Ibnu Al-Khatib yang menyusun riwayat Granada. Lalu juga ada Ibnu Khaldun dari Tunis, tetapi dia juga tinggal di Spanyol sebagai perumus filsafat sejarah. Semua sejarawan di atas ini bertempat tinggal di Spanyol ya.
kemudian juga ada yang pindah ke Afrika. Lalu bidang ilmu fikih. Ilmu fikih di masa Umayyah di Spanyol ini lebih banyak yang menganut mazhab Maliki. Kebanyakan masyarakat Andalusia ini menganut mazhab Maliki dan mendalami kitab Al-Muwatta dan kitab Ikhtilaf. Lalu di bidang yang lainnya yaitu musik dan kesenian, banyak pertunjukan terkait dengan lagu-lagu, kesenian, ukiran-ukiran ya, yang saat itu juga menjadi aksesoris perkembangan peradaban Islam di Spanyol. Lalu di bidang arsitektur ya, terlihat dari seni-seni bangunan kota maupun seni bangunan masjid dan gedung-gedung yang lain, ini memperlihatkan juga ilmu arsitektur di masa Islam di Spanyol. Kota Cordova misalkan dijadikan sebagai ibu kota, lalu dibangun dengan kemegahan. Lalu ada juga Masjid Jami Cordova yang didirikan pada tahun 786 Masehi, yang konon katanya dengan dana 8.000 dinar ya. Sangat megah ya. Panjangnya 175 meter, lebarnya 134 meter. Tinggi menaranya 20 meter dan didukung oleh 300 buah pilar ya, yang terbuat dari marmer. Nah, sampai semegah itu ya dibuatnya ya. Lalu ada juga bukti yang lain dari arsitektur yaitu kota Al-Zahra, kota satelit ya. Bagian atas kota terdiri dari istana-istana dan gedung-gedung negara lainnya. Bagian tengahnya taman-taman dan tempat rekreasi. Lalu bagian bawahnya terdapat rumah-rumah dan toko-toko, masjid-masjid dan bangunan yang lainnya. Ini terbangun dengan rapi dan memperlihatkan keelokan arsiteknya. Lalu masih banyak yang lainnya, kerajaan-kerajaan tadi apa? Istana-istana tadi ya. Nah, itu bidang ilmu yang berkembang pada saat Islam ada di Spanyol ya. Lalu masa kemunduran. Masa kemunduran Daulah Umayyah kedua di Spanyol, kepemimpinan Islam di Spanyol, ini ditandai dengan munculnya raja-raja kecil di provinsi yang terbebas dari pemerintahan pusat. Jadi ada raja-raja kecil tadi ya, Muluk Tawaif tadi. Kemudian terjadi karena perebutan kekuasaan di antara keluarga istana. Lalu kekuasaan Islam akhirnya hanya tinggal di Granada secara real ya. Meski mengalami kemajuan yang cukup pesat, cukup bagus, tapi hanya memiliki wilayah yang kecil dan tidak cukup berpengaruh. Akhirnya pemimpinnya tidak mampu membendung serangan dari Kristen. Pemimpinnya saat itu yaitu Abu Abdullah ya, sebagai pemimpin kekuasaan Islam. Dia menyerah, lalu menyerahkan Spanyol kepada Ferdinand dan Isabella. Saat itulah akhirnya kepemimpinan Islam di Spanyol menjadi berakhir ya. Nah, itu materi yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Mari berdiskusi, bisa ditanggapi dan bertanya. Sebelumnya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.